أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana caranya agar kita berhati-hati dalam mengikuti adat agar tidak masuk dalam bid'ah? Misal dalam pernikahan ada adat Jawa, Sunda, dan lain-lain. Apakah boleh? Tentu saya pernah titik beratkan teman-teman sekalian. Dalam Islam ada dua pilar dasar. Yang pertama, tidak ada rasisme dalam Islam. Tidak boleh sama sekali ada fanatisme kesukuan, batas negara. Selama dia muslim, hukumnya sama dengan kalau sholat di saf. Mau dia orang Arab, orang bule, mau orang hitam dari Afrika, semua sama dalam saf. Rukun, syarat, membatalkan sholat semua sama, nggak ada bedanya. Haji di Padang Arafah sama semuanya. Di Mina, di Muzdalifah, peraturan-peraturan sama. Haramnya babi di Indonesia haram di mana-mana. Yang kedua, tidak ada tradisi lagi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Saya ulangi, yarhamkallah. Tidak ada lagi tradisi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Nggak bisa lagi. Dalam pernikahan, dalam pakaian, dalam makanan, semuanya. Tradisi apapun dibuang jauh-jauh. Yang ada cuma Islam. Tidak ada tradisi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Habis sudah. Nggak ada lagi. Kalau ada makanan, kalau Islam datang menjelaskan secara global, misal masalah makanan dan minuman diberikan secara global. Tidak boleh yang haram misalnya. Tidak boleh ada unsur babi, hewan bertaring, bangkai, darah misalnya. Ada kaidah-kaidah umum. Maka ini yang dipegang kaidahnya. Yang dipegang adalah kaidahnya. Berarti kita boleh nggak ngembangin kue-kue Indonesia ya, yang kita buat, tradisi kita, biasa. Kalau ini masuk kepada substansial dan Islam datang menjelaskan secara global, maka boleh saja. Asal tidak melanggar kaidah tadi yang besar itu. Bukan ada unsur haramnya. Kalau Islam datang secara spesifik memang khusus, maka kita tidak boleh melanggar lagi. Tidak ada lagi di sini, tidak ada toleransi, gitu kan? Pada saat Islam mengharamkan emas bagi laki-laki, mau bagaimanapun bentuknya emas itu haram, nggak boleh. Mau dia cuma cincin kah, mau dia cuma sekedar lapisan kah, intinya emas bagi laki-laki dilarang. Sudah dijelaskan secara spesifik, bukan lagi umum global. Sudah selesai, masuk di situ. Sama dalam pernikahan, secara global datang kaidahnya, gitu kan? Tidak boleh ada kemaksiatan seperti ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Adanya musik-musik yang diharamkan dalam agama Islam, karena dibolehkan hanya gendang bagi kaum wanita. Kemudian ini yang ada dalil-dalil sahihnya. Kemudian tidak boleh ada makan dan minum sambil berdiri, ya kan? Ini jelas. Masalah sholat, ya, diperingatkan, bukan berarti karena pengantin lalu sholatnya tunda. Ini semua hal-hal yang mendasar, datang dalam bentuk global. Secara khusus, boleh nggak melantai atau duduk kursi? Ini secara khusus. Islam datang menjelaskan secara global. Kita ambil globalnya. Khususnya selama tidak bentrok dengan yang global, nggak masalah. Sama tadi jenis kue, makanan. Selama tidak haram, tidak masalah. Kecuali Islam datang secara khusus. Nah ini baru, gitu kan? Begitu memahaminya. Mengumpulkan hadis sahih seperti Sahih Bukhari, apakah hal itu bid'ah? Metode belajar Al-Quran yang ada saat ini mulai Iqra, Tahsin dan lain, apakah bid'ah? Dulu kan talaki. Tidak, bukan bid'ah. Karena hadis yang dikumpul oleh Sahih Bukhari dalam buku Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Nasai, semua imam hadis ini bukan hal yang baru. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Ini bukan yang baru, hadisnya sudah ada, cuma mereka kumpulkan. Jadi zaman dulu orang hafal, sekarang dinukil, gitu kan? Di zaman Nabi SAW, kata ulama hadis, pernah Nabi SAW waktu wahyu masih turun, Al-Quran masih turun, Nabi SAW pernah melarang penulisan hadis. Beliau pernah melarang menulis perkataan beliau, disuruh hafal karena khawatir bentrok dengan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang sebelum Al-Quran sempurna.
Setelah Al-Quran turun sempurna, para ulama mulai menulisnya. Karena banyak orang-orang yang hafal kemudian lupa, gitu kan? Maka ditulislah. Begitu pula pada saat Utsman bin Affan menulis, memindahkan dari tulang-tulang pelapa-pelapa kurma Al-Quran ke kulit, gitu kan? Yang berbentuk seperti sebuah buku yang besar, sekarang ada di museum tentunya, disimpan di Turki. Jadi itu bukan perbuatan bid'ah, karena dia memang sifatnya ditulis, dikumpulkan saja, hanya mengumpulkan apa yang sudah ada, gitu kan? Hanya itu saja. Sama halnya dulu orang pakai unta, sekarang kita pakai mobil. Fasilitasnya nggak ada urusannya sebenarnya, fasilitas kan gitu. Kaidah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah, gitu kan? Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya. Muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafa rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafaur rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua yang muhdatsah yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, adalah bid'ah. Dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah, yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah, karena memang sudah begitu dia, ya. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi, Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian, cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja, itu aja jaga sampai mati, masuk surga insya Allah. Udah gak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat, terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudaraku? Sunnah Nabi banyak, pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh. Sholat on time di awal waktu jaga tuh. Zikir yang kita dianjurkan untuk baca tiap hari istighfar 100 kali adalah la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang ada sudah dalil-dalil jelas. Kerjakan. Sholat duha yang ada dalil jelasnya, sholat malamnya, komitmen jaga. Apa Anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jagokan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bidah ini, saya bingung gitu. Untuk apa gitu? Dan ngotot mempertahankan, enggak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib enggak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas dan pintarnya enggak disemangatin, malah enggak apa-apa buat ini aja. Loh, gimana ini? Kalau setiap orang bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah, apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba, apa yang tertinggal? Orang akan tinggalin kan, karena bid'ah lawan sunnah gitu. Maka kerjanya sudah ada perintahnya, kenapa sih? Kenapa suka cengkal nih gitu. Bersikuku dengan hal-hal yang tidak ada perintah? Sudahlah saudaraku gitu kan. Bagaimana bisa mengenal Rasulullah SAW dari buku apa? Dari semua buku hadis. Di awal-awal buku biasanya mereka menulis namanya Syama'il Muhammadiyah. Umumnya buku-buku hadis ada menulis Syama'il Muhammadiyah, maksudnya kehidupan Nabi SAW, cirinya. Kalau secara fisik tadi hadis-hadis yang saya sebutkan tentang wajah, tentang kulit, tentang poster tubuh, itu semua di buku hadis. Hadis-hadis tentang
ciri Nabi SAW, semua buku hadis menyebutkan masalah itu. Ciri fisik Nabi SAW. Kalau lebih lengkap sejarah Nabi, ya, dalam buku-buku sirah ada, buku-buku sejarah Nabi, dalam buku-buku hadis juga ada tentunya, ada khusus di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, memang ada khusus tentang sirah Nabi, sejarah Nabi. Itu dipelajari, dari situ insya Allah Anda bisa tahu. Ada seorang pedagang baju, ketika ditanya kenapa dagang, dia menjawab ngikutin Nabi. Tetapi ketika menjawab sambil ketawa, tidak serius menjawabnya, ngikutin Nabi. Apa itu termasuk salah satu dusta atas nama Nabi? Jazakumullah. Pedagang punya tato. Ya, kita tidak bisa memvonis orang karena mengatakan, kenapa kamu dagang sambil senyum? Iya, karena saya mau ikuti Rasulullah. Masa kita mau bilang orang itu dusta? Kan tidak bisa dijadikan patokan begitu ya. Alhamdulillah, kalau dia memang karena niatnya mau mengikuti Rasulullah SAW, bagus. Tidak ada hubungannya antara statement dia mengatakan saya mengikuti Rasulullah dengan dia pakai tato. Tato aja itu mungkin kesalahan, mungkin dia sudah taubat. Orang dulu pernah bertato lalu taubat, nggak ada masalah, itu kan? At-taubah kata Nabi SAW, tajubbu ma qablaha, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi ini insya Allah tidak termasuk dusta. Malah mudah-mudahan kita bersangka baik ya, karena Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam hadis sahih, iltamisu li akhika udhra, berkata kepada seorang sahabat yang janjian sama sahabat yang lain, lalu temannya terlambat, dia gelisah nih, sebelum dia menyatakan hal-hal yang salah tentang temannya, kata Nabi SAW, cari alasan yang tepat, yang baik buat saudaramu, jangan sampai kamu mengatakan dia ya hal-hal yang tidak benar, mungkin begini, mungkin begitu, cari hal-hal yang baik. Jadi kita bersangka baiklah dengan saudara kita muslim. Kalau dia ikuti sunnah Rasul, dukung. Masya Allah bagus ya. Mudah-mudahan kamu ikhlas sehingga kamu dapat pahala gitu kan. Ya, sudah seperti itulah. Baik, di sini katakan semoga Allah SWT senantiasa merahmati ilmu dan keluarga antum. Dikatakan pada saya, jazakallah khair, terima kasih doanya, sama-sama insyaallah. Saya pernah mendapat kabar bahwasanya Ustadz pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Tolong beritakan bagaimana ciri-ciri Rasulullah SAW yang Ustadz ketahui, dan bolehkah kita berdoa agar kita atau anak keturunan kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Mimpi Rasulullah SAW saya pernah ngalamin pribadi, dan banyak teman-teman saya yang pernah mengalami, banyak sekali. Waktu saya pertama berangkat ke Madinah akan kuliah di sana tahun 90, ada teman saya waktu itu belum mimpi, gitu kan. Kemudian ada teman saya yang masya Allah sampai selesai S3 di Madinah, dia menceritakan kalau dia pernah mimpi. Masya Allah. Udah cukup, jangan tulis lagi ya. Ini cukup sampai sini. Bisa saja pertanyaan antum ini sudah ada di sini, jadi jangan buru-buru. Ya, biar kita selesaikan dulu. Jadi ada teman saya dulu pernah sama Masya Allah sampai S3 di Madinah, dan dia ceritakan pengalamannya sama kami. Waktu kenapa pertama dia ke Madinah, dia bilang saya mimpi, saya ke depan kuburan Nabi SAW, mimpi ke depan kuburan Nabi SAW, lalu terlihat kuburan Nabi SAW terbuka dan melihat jasad Nabi SAW, dan seperti apa yang dicirikan oleh Nabi SAW dalam hadis, dari warna kulit, dari rambut, dari alis dan seterusnya. Maka ada banyak teman-teman saya yang lain yang menceritakan seperti itu, tapi umumnya yang dilihat itu adalah fisik Nabi SAW, sebagian fisik, kadang-kadang juga utuh, atau ada perkataan yang diucapkan. Kalau saya ceritakan, dan ini tidak ada hubungannya sama riya sebenarnya, karena memang ini pernah terjadi gitu kan, dan terjadi ini memang bukan, saya tidak menganggap itu adalah kelebihan khusus buat saya, enggak. Waktu saya pertama sekali membuka kelas hadis di Jakarta, jadi saya buka beberapa kelas-kelas hadis, pengajian-pengajian yang saya ingin membina ikhwah-ikhwah dalam pengajian dan akhwat-akhwat untuk berubah. Jadi majelis taklim selama ini sampai 10 tahun, 15 tahun belajar, kayaknya bobotnya masih kurang. Itu kan akhirnya saya ambilin kitab-kitab hadis itu, lalu kita bedah, lalu kita bahas. Waktu awal-awal itu saya pernah bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Jadi yang saya lihat adalah wajah beliau di wajah saya, dan saya melihat persis seperti apa yang saya ketahui teorinya. Bahwasanya alisnya beliau seperti busur panah, hidungnya seperti apa, rambutnya berombak, seperti itulah. Tapi hanya bagian wajah dan hidungnya beliau sangat dekat dengan hidung saya. Sempat beliau menghembuskan nafas dan saya menghirupnya. Hanya itu saja. Kemudian saya terbangun, lalu saya bersyukur kepada Allah SWT sudah sempat melihat. Lalu saya kemudian menghubungkan dengan ternyata saya sempat mengajar, memang beberapa kelas yang saya buka di Jakarta itu cukup banyak.
pengajian-pengajian yang saya buka untuk menjelaskan tentang hadis Nabi SAW. Kemudian setelah itu saya buka tentang kelas sirah yang banyak diangkat di YouTube sekarang, sudah alhamdulillah sampai 30 episode. Itu memang waktu pertama kali saya buka juga untuk saya mengajar. Kemudian saya kumpulkan dari banyak referensi buku-buku, dengarin ceramah-ceramah. Saya sempat melihat waktu itu agak berbeda, beliau lagi berdiri, kemudian seperti lagi berhadapan dengan banyak musuh-musuh di belakang saya tidak tahu. Kemudian ada orang-orang di sebelah-sebelah beliau cukup banyak, yang kalau yang saya tangkap dalam mimpi itu seperti sahabat-sahabat Nabi SAW yang sedang menebang pohon-pohon kurma, kemudian batang kurma itu kayak dilemparin ke arah musuh. Jadi saya tidak lihat musuh itu siapa di belakang gitu. Kemudian dari jarak mungkin kurang lebih 3 meter atau 2 meter dari saya mendengarkan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Khalid sekarang kau bergabung ya, bergabung dengan kami. Lalu saya pun mengatakan baik Rasulullah, lalu saya ditunjuk ke belakang, saya ke belakang lah, terus saya ke belakang, saya nggak ikut bergabung, tapi saya ke belakang, di belakang itu kayak ada kelas-kelas, dan saya lagi memegang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di tangan saya, mimpinya begitu saja. Maka pada saat saya terbangun, saya mengetahui memang waktu itu sudah berjalan 1 atau 2 kali saya menyampaikan tentang sirah Nabi, dan alhamdulillah memang di YouTube cukup banyak pengunjungnya masalah sirah itu yang saya alamin, Allahu a'lam. Kalau bagaimana caranya supaya mimpi yang saya tahu, coba anda komitmen menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, pertahankan sunnahnya, murnikan ajarannya, cintai apa yang beliau ajarkan, jadikan sebagai pegangan hidup, insya Allah mimpi. Jadi nggak ada amalan khusus gitu. Setahu saya Allahu a'lam gitu, itu yang kita amalkan. Bolehkah mengutip isi arti Al-Quran untuk disablon pada baju? Ini lebih amannya jangan, lebih amannya gitu kan. Kalau hanya sekedar nama mungkin ya, karena dikhawatirkan kalau baju itu dibawa ke WC gitu. Jadi lebih baik jangan. Tapi kalau misal hanya sekedar simbol tertentu gitu kan, misal cuma nama, surah lebah misalnya, surah semut dalam Al-Quran ada, tidak ada ayat di situ, mungkin ini masih boleh lah, ini masih boleh. Tapi kalau saran saya lebih baik kalaupun ada kata-kata di baju, di stiker, mungkin kata-kata baju secara khusus ya, karena baju ini dipakai kemana-mana, maka lebih baik ditulis kalimat-kalimat yang motivasi, misalnya hiduplah mulia dengan Islam, saya bangga menjadi seorang muslim gitu kan, kalimat-kalimat motivasi untuk berpegang pada Islam, saya mencintai sunnah misalnya gitu kan, saya mencintai Al-Quran dan Sunnah. Banyak kata-kata yang bisa dipilih yang menunjukkan simbol Islam. Itu saya sarankan lebih baik ke situ. Dan cukup banyak sih kata-kata berhubungan dengan ini daripada antum mencuplik ayat Al-Quran ataupun maknanya, tapi memang sebenarnya di ayat Al-Quran, maka ini khawatirnya malah dipakai ke tempat-tempat yang tidak dibolehkan, ada ayat di situ ya, seperti WC, tempat-tempat yang mulia lah, tempat-tempat yang kurang mulia, kemudian masuk ayat-ayat yang mulia ini, maka sebaiknya dihindari. Jika kita sebagai seorang pedagang tahu bahwa calon pembelinya akan membayar dengan uang hasil judi, apa kita sebagai pedagang menolak uang tersebut atau diterima? Kalau sudah jelas sumbernya haram, jangan diterima. Anda punya hak untuk mengucapkan itu. Jangan ketakutan. Jadi jangan khawatir nanti, oh kalau gitu saya tidak dapat duit, enggak. Kalau kita tidak tahu orang ini dari mana sumbernya, tapi kita tahu dia pejudi misalnya. Cuman mungkin dia punya sumber lain, mungkin dia punya gaji, kan gitu. Mungkin apa. Nah, kalau misalnya kita tahu sumbernya apa, kita tahu dia mungkin punya gaji, punya segala, hanya saja mungkin dia pakai judi, gitu kan? Mungkin dari gajinya, ini masih tidak jelas, maka tidak perlu kita tanya, diambil nggak masalah. Tapi jelas-jelas dia datang, ini saya baru untung judi, saya mau borong toko kamu, maaf, silakan ke toko lain, saya nggak bisa terima ini. Kenapa kau nggak terima? Haram dalam agama Islam. Uang ini haram. Jangan malu. Saya selalu tekankan kepada teman-teman pedagang. Kadang-kadang kalau saya berikan motivasi kepada teman-teman yang sedang berusaha, itu maksudnya membuka usaha. Kalau berdagang pun bisa berdakwah teman-teman. Dari dokter bisa berdakwah. Ya, jadi apapun bisa berdakwah. Masa kita kalah dengan orang non-muslim? Saya tahu di Irian banyak dokter-dokter non-muslim datang ke sana sambil ngobatin masyarakat, sambil didakwain agama Nasrani itu. Kenapa dokter kita sambil ngobatin nggak pernah sama sekali sebut nama Bismillah kah, mengatakan berdoalah kepada Allah? Wahai Bapak Ibu sekalian, ini cuma sekedar
sekedar penyebab saja, tapi yang menyembuhkan Allah, tidak pernah menggunakan dakwah. Dagang pun begitu, kan? Nggak ada salahnya di toko Anda titipkan beli buku-buku tentang hijab. Ada pembeli masuk tidak pakai jilbab dikasih hadiah, gitu kan? Dikasih hadiah buku-buku itu. Belanja ini ada buku ya, hadiah dari toko, nggak apa-apa. Nanti dia tersinggung, nggak akan tersinggung kok, gitu kan? Kalau dia tahu, oh saya dikasih buku tentang jilbab ya siapa tahu ibu mau baca, gitu kan? Ini hadiah dari kami. Tidak ada masalah. Jadi gunakan juga apa yang sedang kita gelutin sebagai lahan dakwah, itu penting, gitu kan? Itu penting, jangan malu dengan masalah itu. Jadi kalau ada orang datang jelas dia hasil zina, uang haram, dakwahin. Ini nggak boleh loh. Maaf saya nggak jual, walaupun satu toko saya ini 100 juta dibeli semua, saya nggak bisa karena ini uang haram. Anda bilang tadi menang judi kan, saya nggak mungkin terima. Ya, sudah, nanti bisa siapa tahu dia bertanya, gitu kan? Emang nggak boleh, emang haram ya? Iya, memang haram. Anda tidak tahu dalilnya sekarang, subhanallah di Google kurang dari 1 menit. Tinggal ketik dalil-dalil judi, keluar semua tuh. Tinggal ketik baca, ini loh dalilnya. Nah, mungkin kalau kita tidak hafal, ini loh begini, atau bisa baca di sini. Mungkin bisa jadi lahan dakwah. Nah. Ini sudah kemana-mana pertanyaannya. Baiklah. Ada orang mempunyai anak kembar 3 laki-laki semua. Kalau mau akikah seharusnya 6 ekor kambing, tapi mampunya hanya membeli 3 ekor kambing. Bagaimana sebaiknya? Apakah tetap akikah dengan 3 ekor kambing atau enggak usah akikah karena tidak mampu membeli 6 ekor kambing? Akikah saja semampunya. Mampu satu ekor. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan paksakan jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tahu niat kita. Kecuali kalau antum mampu, antum sengaja, nah itu bahaya, enggak boleh. Kena melanggar, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, semua yang lahir tergade jiwanya dengan akikahnya. Mestinya memang diakikahin, gitu kan? Sampai ulama mengatakan dari hadis yang tadi saya sebutkan ini, bolehnya orang tua berhutang untuk akikah anaknya. Karena itu tergantung, ya, tergadai jiwanya si anak itu dengan akikahnya. Maka semuanya memang sebelum melahirkan beberapa waktu sudah harus dilakukan. Dan boleh juga kalau ada yang mau menyumbang. Misal antum tahu nih ada tetangga tidak mampu dan anaknya lahir, kita sumbang. Nanti anak kamu saya yang akikahin aja nggak apa-apa. Sumbangin 2 ekor kambing atas nama anaknya dia. Itu sama, nggak ada masalah. Atau ada saudara membantu saudaranya dan seterusnya. Ada larangannya seorang wanita tidur terlentang. Katanya kalau tidur terlentang bisa dizinai jin yang menyerupai laki-laki, misalnya seperti wajah suaminya. Bukankah alam jin dan manusia berbeda? Nggak benar ini. Dari mana ini? Dari mana ini? Karang-karang. Mana dalilnya? Wanita terlentang bisa dizinai sama jin. Parah sekali ini. Tidak ada ceritanya tuh. Apakah termasuk riba jika pembelian barang secara kredit atau ansuran di mana harga barang tersebut berbeda tergantung lama masa ansuran? Kredit dan cash bisa berbeda harga, tapi akadnya harus jelas. Produk yang sama, saya jual motor, kalau orang cash 15 juta, kalau orang kredit 17 juta. Tapi akadnya dipisahin, memang berpisah, yang kredit sendiri, yang ini sendiri. Akadnya jelas, dan akadnya harus transaksi jual beli. Saya jual motor ini dengan keuntungan 2 juta yang akan dicicil sekian, gitu kan. Jangan utang piutang. Kalau akadnya utang piutang jadi riba, nggak boleh. Sudah pernah saya jelaskan itu ya. Dari banyaknya salawat yang diajarkan, manakah salawat yang paling disukai Rasulullah SAW dan sesuai dengan yang disunnahkan beliau? Salawat Ibrahim yang di tahiyat. Bahkan saya sarankan kalau anda mau lebih baik baca itu saja terus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini 2 riwayat yang berhubungan dengan dibaca tahiyat dan dikenal dengan salawat Ibrahim. Ini yang paling afdal. Maka saya sarankan kalau ada yang afdal, tinggalkan yang mufaddal. Artinya dahulukan ini. Kecuali memang yang sering dilakukan oleh para sahabat pada saat disebutkan nama Nabi SAW, paling sering mereka ucapkan SAW. Dan Nabi SAW juga tidak menegur mereka dengan itu. Tapi kalau mau ditanya mana afdaliyahnya, maka salawat Ibrahim.